Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang JavaScript ya. Nah, untuk materi terakhir kita sudah bahas media responsif ya, tampilan user interface yang bisa diakses melalui berbagai device, baik itu handphone, tab atau iPad, kemudian desktop ya, dalam keadaan normal. Nah, sekarang kita coba membahas JavaScript ya. Nah, JavaScript ini juga berperan penting pada sebuah web develop ya, karena memberikan daya tarik bagi setiap user interface ya, yang mana tampilnya lebih interaktif ya. Jadi si pengguna tersebut atau si user tersebut memiliki experience atau pengalaman dalam menggunakan website tersebut ya. Jadi kalau dia buka, dia klik misalnya ada menu profile muncul dengan motion dan transisi yang dipengaruhi oleh JavaScript ya. Jadi pada awalnya JavaScript ini dibuat untuk mendukung browser saja ya. Jadi untuk mendukung browser saja, artinya pada tampilan website saja. Jadi front end, tidak di back end. Nah, tapi seiring perkembangan teknologi, JavaScript juga berkembang tidak hanya pada web browser, tetapi bisa merambah pada game, IoT, ya, server dan lain-lain sebagainya. Jadi sudah mencakup banyak. Nah, jadi itu pengenalan singkat dari JavaScript. Nah, kalau mau lebih detail, nanti kalian boleh browsing sejarah JavaScript ya. Nah, jadi artinya selain dari HTML, CSS, nah JavaScript juga berperan penting dalam web development. Makanya di semester ini kita perlu bahas tentang JavaScript ya. Nah, jadi JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman ya. Jadi artinya terpisah dari HTML, CSS, JavaScript. Nah, namun tetap dipakai pada HTML ya, untuk melihat prosesnya ya, proses hasil dari JavaScript tersebut. Nah, kalau diterapkan JavaScript hasilnya gimana misalnya gitu ya. Oke. Nah, untuk text editor kita nanti pakai Sublime bisa, tapi biasanya direkomendasikan menggunakan VS Code. Nah, jadi kalian boleh install VS Code di komputer masing-masing. Ya, atau kalau males ya Sublime juga bisa ya. Yang penting dia untuk editor, kode editor. Oke ya, jadi di sini saya akan coba menggunakan VS Code. Jadi tidak masalah kita mau pakai editor apa saja, bebas sebenarnya ya. Tapi paling tidak sebagai web develop atau bagian front end kita harus sebagai programmer lah ya. Jadi kita harus mengenal banyak editornya. Sekarang saya coba pakai Visual Code. VS Code, open folder. Ini saya akan coba cari folder kita ya. 3. Nah, di sini sudah tampil yang sama ya seperti biasa. Kalau ada muncul seperti ini kita close saja. Itu ada beberapa plugin yang tidak terinstall ya. Oke, sekarang saya buat file baru. Saya coba buat file baru dulu. Nanti baru selanjutnya kita terapkan pada ini ya, tugas kita yang kemarin, user interface yang kemarin. Ini untuk sementara ini saya buat file baru dulu. Sini ada tanda new file. Saya buat namanya kita buat saja namanya index.html ya. Seperti ini. Oke, ini kita beri judul pengenalan JavaScript.
Oke, baik. Untuk penulisan struktur dari JavaScript, ya, kalian bisa tuliskan di head di sini atau di bagian body, ya, bagian body. Nah, untuk struktur JavaScript-nya ini sama dengan penggunaan CSS, ya. Ada inline, internal, dan eksternal juga. Nah, jadi kita dalam penggunaannya ini bisa di head atau bisa di bagian body. Nah, cuma banyak yang bilang di bagian body lebih penerapannya lebih direkomendasikan karena dalam proses loadnya itu lebih cepat, ya, proses loadnya. Kalau di head berbeda dengan body, ya. Artinya sedikit lebih lama dari body, ya. Makanya diletak di bagian body. Oke. Nah, untuk contoh saya akan coba ini diikuti dengan tag elemen script seperti ini, pembuka dan penutup. Nah, seperti ini, ya. Jadi setiap kalian memberikan JavaScript maka harus dikenalkan seperti ini, dan di dalamnya ini kita ikuti dengan ini saya contohkan saja menggunakan fungsi alert. Nah, saya buatkan selamat datang seperti ini. Nanti kita coba tuliskan di sini, ya. Coba kita letak di body, ya. Kita coba lihat letak di body. Nah, ini sudah langsung muncul secara otomatis. Nah, itu bedanya kalau di VS Code. Kemudian saya beri fungsi alert selamat datang di project pertamaku seperti ini. Nah, jadi strukturnya seperti ini, ya. Nah, ini ada function, kemudian ada isinya. Jadi nanti ketika kita load file index.html-nya, maka dia akan tampilkan kata selamat datang, ya, pada sebagai alertnya. Sekarang coba kita buka ini tadi. Nah, ini saya coba akses file index. Nah, ini index. Nah, ini muncul, ya. Jadi ketika diakses seperti ini, selamat datang di project pertamaku. Nah, jadi ada interaksi, ya. Ada interaksi, ada tampilan selamat datang seperti ini dari hasil script yang ini, ya. Itu untuk pengenalan JavaScript. Jadi strukturnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, fungsi-fungsi selanjutnya bisa nanti dituliskan ke bawah dan seterusnya, ya. Oke, nah itu tadi bagian strukturnya. Nah, sekarang yang kedua kita mengenal konsol, ya. Nah, tujuannya mengenal konsol agar kita tahu letak errornya, ya. Jadi ada orang yang berpendapat bahwa mempelajari JavaScript itu sulit karena tidak kelihatan errornya. Nah, itu sebenarnya salah. Kita bisa melihat JavaScript-nya ada error atau tidak itu melalui konsol, ya. Makanya kita harus mengenal konsol, ya. Oke, nah di mana letak konsol? Kita coba buka ini. Ya, ini tadi hasil dari coding alert kita tadi. Coba silakan diklik kanan pada browser dan inspect, ya. Ini saya matikan dulu mode device-nya. Nah, coba di bagian sini ada konsol. Nah, ini konsol, ya. Nah, ini bagian konsol. Nanti di sini ada tertulis, ya. Nah, ini bisa langsung saja kalian ketikkan konsol log misalnya, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini muncul, ya. Nah, ada muncul selamat datang. Nah, jadi di konsol log seperti ini. Nah, sekarang coba saya ketikkan alert yang tadi selamat datang. Nah, itu dia muncul selamat datang. Nah,
Nah, jadi fungsi dari console log-nya tadi untuk langsung memproses di bagian browsernya ya, jadi kelihatan. Oke, sekarang saya coba buat console log welcome hello world. Ini sebagai akhir dari perintah. Nah, saya coba jalankan. Nah, ini selamat datang di project pertamaku, tetapi hello world-nya tidak ada. Nah, namun di sini ada tampilan satu muncul, artinya tidak ada error pada konsol hello world yang bagian ini ya. Jadi di konsol ini untuk melihatnya berada di sini. Oke. Oke, jadi secara penjelasan atau fungsi yang ini bahwasanya console log itu berfungsi sebagai untuk menguji coba fungsi atau kode JavaScript. Kemudian juga dapat digunakan untuk melihat pesan error pada saat debug program ya. Nah, jadi fungsinya untuk itu ya, konsol tersebut. Oke, baik. Selain dari console log, kenapa tidak kelihatan? Karena dia mengirimkan datanya pada JavaScript-nya, makanya terlihatnya di sini, di browser tidak kelihatan ya. Nah, kalau kita menampilkan pada browser, ini di bagian body tentunya. Nah, kita ini menggunakan fungsi, ini saya cobakan. Kita menggunakan fungsi dokumen, ini write ya, kemudian tulis. Nah, seperti ini. Dokumen grade ini saya buat hello world atau selamat datang ya, sistem informasi 3D ya, 3D. Nah, seperti ini dan akhir titik koma, jangan lupa disimpan. Nah, kita coba refresh. Nah, ini dia informasi 3D tampil ya. Nah, ini konsolnya tidak ada. Nah, jadi di bagian ketika kita ingin menampilkan tampilan pada browser, maka gunakan dokumen write seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau menampilkan pada konsol, maka tuliskan seperti ini. Nah, jadi konsol ini untuk ngetes tadi ya, testingnya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait tentang penggunaan JavaScript. Ini sama seperti CSS, ada bagian inline, kemudian internal dan eksternal ya. Nah, untuk inline ini penggunaan fungsi JavaScript pada tag elemen sama seperti CSS. Kalau yang internal tadi sama sudah kita buatkan contohnya yang ini ya, tentunya pada penggunaan ini termasuk ke dalam internal ya sebenarnya. Kemudian di bagian eksternal itu sama, nanti kita punya satu file khusus menampung JavaScript-nya, jadi ekstensinya JS. Nah, untuk yang inline kita cobakan yang inline ya. Saya mau buat dulu contoh inline ini. Saya beri nama di sini H3, contoh penggunaan inline JS. Nah, di sini saya buatkan semacam link, klik di sini. Nah, klik di sini ya. Nah, ini akan saya gunakan penempatan JavaScript secara inline, berarti dalam tag elemen, berarti di sini. Nah, kalian boleh memberikan metodenya lah ya, on click, gunakan on click. Ketika diklik maka muncul alert. Nah, seperti itu ya. Selamat, terima kasih sudah klik. Nah, misalnya seperti ini.
ini saya ganti kutipnya 1, ini juga sama. Nah ini kita beri seperti ini. Kita coba jalankan dulu ya. Nah ini klik. Nah ini sudah muncul. Terima kasih sudah klik tombol ini ya. Oke, nah jadi itu penggunaan bagian inline ya. Inline. Nah ini meletakkan pada halaman. Nah atau juga bisa kalian ganti seperti ini ya. Saya beri dulu jarak. Nah, ini kita buatkan JavaScript .2 alert. Nah misalnya begini. Terima kasih sudah klik tombol yang kedua. Nah, ini kita beri pesan klik yang kedua, klik 2. Nah, ini simpan. Oke, saya coba refresh. Nah, ini ada klik 2, kita klik. Terima kasih sudah klik tombol yang kedua. Ya. Nah, jadi itu untuk penggunaan inline ya. Nah, kalau yang internal itu sudah tadi yang ini. Nah, ini menggunakan script, struktur scriptnya. Kemudian yang eksternal, nah ini eksternal saya coba buat file baru. Nah, ini kita beri nama kita beri nama 3e ya, 3e.js. Nah, seperti ini, 3e.js. Nah, jadi nanti di sini tinggal kita isikan saja seluruh JavaScript-nya. Nah, namun sama dengan CSS perlu kita panggil ya. Mau di bagian head boleh atau di bagian body boleh. Nah, seperti ini script src. Nah, script src kita panggil namanya tadi 3e.js. Sehingga misal saya tambahkan, ya ini saya tambahkan tombol ya. Saya mau coba pakai tombol button simpan. Nah, misalnya tombol simpan. Sama pakai on click, ketika diklik, nah saya mau pakai fungsi ya. Nah, ini ketika diklik simpan pada fungsi simpan. Nah, seperti ini. Nah, maka fungsi simpan ini akan dipanggil ke bagian sini ya. Nah, jadi di sini akan kita panggil kemari. Kita buatkan fungsinya. Oke, ini saya beri nama function tadi namanya simpan. Seperti ini. Kita buatkan simpan seperti ini. Saya mau ketika saya klik simpan, maka nanti akan tertulis di browsernya dokumen write. Nah, seperti ini. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, di sini sudah kita panggil menggunakan script JS secara eksternal, dia akan panggil sesuai dengan namanya, yaitu ini. Nah, yang dia panggil adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam sini. JavaScript yang dalam sini. Nah, misalnya ketika saya akan klik tombol simpan ini, maka ketika diklik akan diarahkan ke name functionnya, nama dari fungsinya adalah simpan, maka diakses ke sini. Ya. Nah, sekarang kita coba. Saya refresh dulu. Klik simpan. Nah, error. Ya. Di sini ada errornya di konsol, kita lihat simpan is not defined atau tidak ditemukan ya. Ada button on click. Nah, ini coba kita lihat, dia bilang tidak ditemukan ya. Oke. Function simpan.
Sini klik on, klik simpan. Oke, sekarang coba kita lihat tadi error ya. Nah, ternyata di sini errornya terbalik ya. Kita coba. Nah, jadi sudah. Ini ketika diklik tombol simpan, maka dia akan baca JavaScript yang di sini. Nah, dia tampilkan dokumen write atau tulis pada dokumen. Nah, dokumen. Sekarang coba di refresh. Ini saya klik simpan. Nah, maka muncul data berhasil disimpan ya. Ini tandanya sudah berhasil. Seperti itu. Atau misalnya kalian tambahkan lagi, misalnya ada tombol ketika diklik. Nah, ini ketika diklik misalnya sukses, fungsinya sukses. Ketika saya klik function sukses, maka akan dibaca function sukses dan muncul pesan alert. Saya mau alert yang muncul sukses, data berhasil disimpan. Kemudian tutup sebagai akhir perintah. Nah, diklik ini tombol kedua, sukses, data berhasil disimpan. Itu kalau alert, kalau ini dokumen write ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk materi kita pengenalan JavaScript. Ya, saya rasa tidak perlu banyak-banyak, nanti takutnya kurang paham ya. Jadi cukup materi kita tentang mengenal JavaScript, kemudian mengenal konsol. Tadi tugasnya adalah untuk menguji coba atau testing, melihat fungsi atau kode dari JavaScript itu berhasil atau tidak. Kemudian cara penggunaan dari JavaScript itu sendiri sama seperti CSS, bisa inline, internal ataupun eksternal ya. Tadi yang ini bagian eksternal, inline-nya itu tepatnya di bagian tag elemennya langsung. Kemudian kalau yang bagian internal itu struktur scriptnya berada dalam head atau body ya. Mungkin itu saja saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.